Apalagi untuk para seller atau penjual-penjual di Facebook dan Instagram atau WA, ini bisa dikasih kesepakatan dulu kalau misalkan tidak melakukan retur secara sepihak, karena mereka ini ketika emang ada retur, mereka tuh kena denda rata-rata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lifepreneur Project. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar Preneurs gak ketinggalan info tentang apa yang akan kita bagikan selanjutnya. Oh iya, aku sering lihat nih traffic atau misalkan data dari YouTube. Ternyata 90% penonton channel ini belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Kali ini aku akan ngebahas atau memberikan tips kepada Preneurs agar paket returan atau paket COD ditolak itu nggak terlalu banyak, atau istilahnya tuh bisa meminimalisir paket returan. Kenapa hal ini aku bahas? Karena pertama, kalau misalkan di Shopee ada returan berapa kali itu langsung dinonaktifkan COD-nya secara otomatis oleh Shopee. Dan kalau misalkan di non-Shopee, teman-teman Preneurs jual di Facebook Marketplace, di Instagram, di WA yang non-e-commerce, itu kalau misalkan ada returan otomatis kena dong biaya admin gitu. Bayar, misalkan di Ninja kan 5.000 Pulau Jawa, 10.000 Sumatera, 15.000 Kalimantan Sulawesi, dan juga 20.000 itu untuk Indonesia Timur. Itu lumayan banget. So, aku kasih tips ini secara gratis kepada Preneurs agar Preneurs ini gak kena dampak dari COD gagal ini. Oke, seperti yang udah kita ketahui bersama, kalau misalkan ada returan ini, ya seller sih gak tahu apa-apa. Ada yang beli sistemnya COD atau transfer pun seller pasti kirim. Cuman ketika emang ada yang retur, ya ini ada beberapa hal sih, dan sebagian besar hal ini terjadi karena emang pembelinya menolak membayar paket COD tersebut, atau misalkan nomornya tidak bisa dihubungi. Oke, jadi sekarang aku akan kasih tipsnya. Pertama, kalau misalkan ada yang beli secara COD, atau misalkan toko Preneurs ini udah bisa COD, baik itu e-commerce ataupun non-e-commerce, jangan lupa dikasih tahu kepada pelanggan, please jangan menolak paket ini secara sepihak kalau misalkan pakai sistem COD. Karena Preneurs ini para seller di Tokopedia, Lazada, atau Shopee, di sana kan suka ada bio atau deskripsi toko. Nah, di sana selain menjelaskan tentang toko kalian itu seperti apa, bisa juga di sana memberikan wanti-wanti atau amanat untuk para customer yang akan bertransaksi secara COD. Apabila ada satu hal, misalkan ada salah ABC, please jangan dulu diretur. Kalau bisa diterima dulu paketnya, baru nanti kita akan memecahkan permasalahan tersebut. Intinya, Preneurs jangan lupa tulis deskripsi untuk tidak melakukan retur secara sepihak. Selanjutnya, untuk para Preneurs yang kembali lagi berjualan di e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya, itu suka ada chat otomatis. Maksud chat otomatis itu ketika emang ada pelanggan atau calon customer ini ngechat ke toko kita, misalkan hanya install produk dan sebagainya, suka ada balasan otomatis. Nah, di sana bisa diubah. Nanti aku akan kasih tahu caranya. Kalau misalnya yang belum tahu, so subscribe dulu. Nah, setelah kita ubah, jangan lupa tulisin juga, kembali diingatkan untuk para pembeli yang akan melakukan transaksi COD untuk tidak menolak paket secara sepihak. Nah, di sana jadi di deskripsi iya atau di bio, dan juga di chat langsungnya itu bisa dituliskan atau diingatkan. Selanjutnya, untuk para pembeli yang umum, gak cuma di e-commerce seperti yang tadi saya sudah sebutkan, kalau misalkan ada yang berniat COD atau melakukan transaksi COD, bisa delilan dulu. Apalagi untuk para seller atau penjual-penjual di Facebook dan Instagram atau WA, ini bisa dikasih kesepakatan dulu kalau misalkan tidak melakukan retur secara sepihak. Kenapa tadi saya bilang terutama untuk para penjual non e-commerce? Karena mereka ini ketika emang ada retur, mereka tuh kena denda rata-rata. Kalau misalnya udah deal, Kak, saya pesan satu ya yang warna navy gitu, ukurannya apa, Kak? L. Oke, gitu kan, terus udah ngirim alamat di bawahnya bisa ditulis, oke, barang kita proses sesuai pesanan ya. Karena ini sistem COD, mohon tidak menolak barang secara sepihak. Jika ada kendala atau kesalahan, silahkan chat penjual terlebih dahulu. Silahkan lakukan pembayaran setelah barang sampai sebesar misalkan 200.000, 300.000, 500.000, 1 juta. Insya Allah sampai 3-4 hari Pulau Jawa, 6-7 hari di luar Pulau Jawa. Di kita kasih estimasinya biar pelanggan juga wanti-wanti, oh seminggu lagi paket nyampe, aku nggak akan keluar kota gitu loh.
dan selalu aktifkan nomor WA atau teleponnya ya kak, gitu. Mohon ditunggu, terima kasih. Nah kayak gitu, ini penting banget sebagai reminder atau pengingat agar para pembeli ini atau customer kita ya tidak seenaknya lah ketika emang ada apa-apa mereka udah tahu, oh paket akan nyampe nih misalkan hari Senin gitu kan, atau hari Selasa, jadi mereka lebih bersiap-siap kalau mau pergi bisa dititipkan uangnya terlebih dahulu kepada tetangga atau keluarga serumah gitu. Poin ketiga itu kita harus deal-dealan ya kayak gitu sebagai pengingat pada customer. Oh iya, bisa diingatkan juga kalau misalkan paket COD ini ada beberapa kali pengantaran maksimal. Contoh nih, kalau misalkan di beberapa ekspedisi ada batas pengantarannya misalkan 2 kali 24 jam. Kalau misalkan paket 2 kali pengantarannya gagal atau 2 kali misalkan pembelinya gak respon, itu akan batal atau retur otomatis. Nah bisa disampaikan, karena aku ada beberapa pengalaman pembeli dari marketplace. Misalkan kak besok paket sampai ya, jangan lupa siapkan uang sebesar sekian. Ya besok saya di luar kota, nanti seminggu lagi saya ambil. Nah itu kan nggak bisa. Atau misalkan aku ingetinnya tuh hari Jumat, katanya nanti Senin ya kak gitu loh. Itu udah gak bisa, ada batas maksimalnya. Nah, kan gak mungkin juga drop point. Ekspedisi ini penuh dengan paket-paket pendingan COD, jadi dia nggak berlama-lama langsung kembali atau retur otomatis. Bisa diinfokan itu juga. Kemudian untuk para seller, baik itu penjual e-commerce atau non e-commerce, ketika emang ada yang beli, boleh dicocokkan terlebih dahulu nomor teleponnya. Apakah benar ini ada nomor WA-nya, atau bisa di-miss call dulu, bener gak atau kurang nomornya. Karena sebagian besar itu yang terjadi, kalau saya pribadi, karena nomor teleponnya tuh salah, teleponnya tuh kurang satu atau salah nomor gitu loh, salah nomor. Pernah juga dulu sempat salah nomor, terus banyak banget yang emang kurang nomornya atau salah nomor tuh. Ini penyebab utama returan. Kenapa ini terjadi? Karena kalau misalkan kurir COD, kalau ada barang yang perlu diantarkan sistem COD ini, mereka tuh nge-WA dulu biasanya, atau nelfon dulu menghubungi terhadap customer. Misalkan, halo kak, saya dari JNT, saya akan mengantarkan paket COD, harap siapkan uang sebesar 100.000, kayak gitu dulu. Tapi kalau misalkan customer yang ditujukan ini gak bales, atau misalkan gak respon, otomatis si kurir ini gak mau nganter. Kenapa gak mau nganter? Karena mereka belum dibayar. Ketika mereka misalkan udah nge-WA dan gak ada balesan, mereka paksain ngirim ke alamat customer tersebut dan retur, itu mereka nggak dibayar perjalanannya, kan kasihan juga. Tapi beda dengan pembeli-pembeli transfer, ketika emang beli barang terus orangnya nggak ada, nomornya nggak aktif, biasanya paketnya bisa dititipkan ke tetangga. Yang penting ada bukti penyerahan ke tetangga, atau misalkan dilempar, atau misalkan disimpan. Itu banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan COD ini beda lagi, jadi customer harus ngerespon dulu. So ini penting banget dan harus diperhatikan, karena kebanyakan karena ini, jadi nggak terlalu banyak kok oknum-oknum yang menyalahgunakan COD, atau misalkan COD buat main-main ya memang banyak, tapi yang lebih banyak lagi karena pembeli yang bener-bener pengen COD tapi salah masukin nomor, baik itu typo atau misalkan lain sebagainya. So bisa dicek dulu nomor WA-nya atau nomor teleponnya aktif apa enggak. Selanjutnya kita bisa follow up kepada customer apabila paket itu akan segera sampai. Misalkan saya pengiriman dari Bandung, saya kirim ke Samarinda. Nah, kalau misalkan paket udah sampai di Samarinda, biasanya saya nge-follow up ke customer tersebut. Biasanya saya kasih screenshot lacakannya kalau misalnya paketnya udah di Samarinda. Terus saya bilang juga, kak, paket sudah sampai Samarinda, mudah-mudahan kalau udah hari ini besok sampai. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis yang si customer itu yang harusnya pergi, dia nggak jadi pergi dong. Atau misalkan ya lebih aware atau lebih sadar lagi akan ada paket yang harus dibayar. Jadi mereka itu ada di rumah. Dan kita juga jangan lupa untuk bilang, kak, jangan lupa aktifkan nomor WA-nya gitu. Jadi kalau misalkan ada pulsa atau kuota yang hampir habis, bisa diisi dulu kalau misalkan kita sudah mengingatkan. Tapi kalau misalkan kita gak mengingatkan sama sekali, apalagi pengiriman luar pulau, ini lama banget, semingguan lebih ya, kadang ada aja yang lupa. Terus kalau misalnya retur, alasannya tuh merasa tidak memesan paket. Pasti pernah juga kan planners. Nah, karena bisa aja pembeli ini lupa. So, kita ingatkan dulu kalau misalkan 2 hari lagi atau besok paket sampai, jangan lupa aktifkan nomor WA-nya biar mereka lebih aware atau sadar lagi. Selanjutnya, aku biasanya nge-follow up selain ketika barangnya sudah di kota tersebut, aku nge-follow up ketika barangnya sudah dikurir. Kembali lagi untuk mengingatkan dan meminimalisir returan. Jadi kan suka ada di paket dibawa oleh kurir. Nah, aku kasih lagi screenshotannya, terus aku bilang, kak, paket sudah dibawa kurir ya, insya Allah hari ini sampai, mohon aktifkan nomor WA-nya gitu. Jadi
biasanya 2 hari atau 1 hari sebelum paket sampai aku follow up udah di kota tersebut, dan udah dibawa kurir pun aku biasanya follow up lagi. Ya itu dia untuk meminimalisir returan agar toko kita punya reputasi baik, agar toko kita gak dinonaktifkan COD-nya salah sepihak, dan juga agar kita gak kena charge atau biaya retur. Terus bagaimana nih Kak kalau misalkan semua itu udah dilakukan tapi tetap aja ada pending atau misalkan bad address dan lain sebagainya? Kita bisa bantu teleponkan. Jadi jangan lupa ngelacak ya teman-teman planners, meskipun teman-teman planners ini bukan pembeli atau penjual, bisa bantu lacak, takutnya ada paket yang emang bad address atau salah sortiran, itu suka ada aja. Ada beberapa kejadian, biasanya tuh bad address. Kenapa bad address? Nomor teleponnya udah bener, alamatnya udah lengkap, tapi bad address karena nomor WA-nya itu gak aktif atau off. So kita bantukan telepon, Kak saya udah nunggu paketnya, misalkan kata customer, tapi kok nggak ada terus gitu. Padahal kurir udah coba ngehubungin, karena emang WA-nya off atau mungkin gak ada kuota, jadi ditulisannya pending atau bad address. Kita bantu teleponin, dan setelah kita udah tahu kondisi customer, misalkan gak ada di rumah atau gak ada kuota, kita bisa telepon lagi ekspedisi pusat untuk minta pelaporan dikirimkan ulang. Oke, jadi kita bisa bantu teleponkan atau minta pelaporan untuk dikirim ulang pada ekspedisinya. Jadi emang ini perlu banget untuk meminimalisir returan. Aku pernah ada returan 1 kode lebih gitu, dan itu wah merepotkan banget. Stok jadi numpuk gitu kan, dan pokoknya itu jangan sampai terjadi pada planners. So bisa dicatat tips-tips aku yang tadi dan bisa diamalkan atau diikhtiarkan. Semoga planners juga dapat returan banyak, tokonya lebih baik lagi, dan planners juga lebih semangat lagi jualannya. Mungkin itu aja yang aku jelaskan hari ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Buat teman-teman juga yang mau coba jual di Facebook Marketplace yang lumayan lah untuk para pemula, bisa cek di sini, kita udah buatkan tutorialnya dengan jelas. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.